Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akhlaq Al-Qodra dengan NIM 112410575. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Di sini saya akan membuat sebuah video presentasi untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah akuntansi biaya dengan dosen pengampu yaitu Ibu Purwanti SPD MM. Jadi judul tugas yang saya bawakan kali ini adalah analisis penentuan biaya standar pada warung kopi Ngopi Dhisik Yuk. Melalui video ini saya akan menjelaskan bagaimana sebuah warung kopi kecil bisa menentukan biaya standarnya untuk tiap produk yang dijual. Warung kopi Ngopi Dhisik Yuk berada di Desa Juwangi, Boyolali. Usaha ini mulai beroperasi sejak tahun 2022 dan sampai sekarang masih dikelola langsung oleh pemiliknya. Warung ini menjadi tempat nongkrong warga sekitar sekaligus sumber penghasilan harian pemiliknya. Menu yang dijual di sini cukup beragam. Enggak cuman minuman kopi aja, tapi juga dilengkapi dengan aneka gorengan dan roti bakar supaya pelanggan punya banyak pilihan cemilan yang cocok buat teman ngopi. Berikut ini adalah biaya standar atau modal yang dibutuhkan untuk setiap produk berdasarkan harga bahan baku yang umum di pasaran. Yang pertama ada kopi hitam dengan modal sekitar Rp2.500, terdiri dari kopi bubuk dan gula pasir. Yang kedua ada kopi susu dengan modal Rp3.500, terdiri dari kopi, gula, dan susu kental manis. Yang ketiga ada kopi susu aren dengan modal Rp4.000, terdiri dari kopi bubuk, gula aren, dan susu. Dan ada aneka gorengan juga seperti tempe, tahu, dan pisang. Modal per bijinya sekitar Rp600-Rp700 tergantung jenisnya. Dan terakhir ada roti bakar dengan topping keju, coklat, atau susu. Modalnya sekitar Rp3.500 per porsi. Semua bahan bakunya dibeli dari pasar tradisional atau toko kelontong sekitar desa. Harga bahan bisa berubah tergantung musim dan kondisi pasokan. Jadi pemilik warung biasanya menyesuaikan biaya standarnya berdasarkan pengalaman belanja dan juga perhitungan laba yang ingin didapat. Biaya standar ini sangat penting untuk membantu pemilik usaha menentukan harga jual yang wajar, menyusun stok mingguan, dan meminimalkan pemborosan bahan baku. Dengan begitu, usaha bisa tetap berjalan lancar dan keuntungan pun tetap terjaga. Selain biaya bahan baku, ada juga dua jenis biaya lain yang perlu diperhatikan dalam menentukan biaya standar. Yang pertama yaitu biaya tenaga kerja, karena warung dikelola langsung oleh pemiliknya dan tidak mempekerjakan karyawan, maka biaya tenaga kerja dianggap nol atau tidak dihitung secara langsung. Yang kedua ada biaya overhead. Biaya overhead mencakup gas LPG, listrik, sabun cuci piring, plastik kemasan, dan kebutuhan kecil lainnya. Total biaya overhead diperkirakan sekitar Rp10.000 per hari. Jika dalam sehari warung menjual sekitar 25 porsi, maka overhead per porsi sama dengan Rp10.000 dibagi 25 sama dengan Rp400. Misalnya, untuk kopi susu yang modal bahannya Rp3.500, kalau ditambah overhead Rp400, maka total biaya standar per porsi menjadi sekitar Rp3.900. Ini membantu pemilik untuk menentukan harga jual dengan lebih tepat dan memastikan keuntungan tetap stabil meskipun ada biaya tambahan. Dan untuk kesimpulannya, cara menghitung biaya standar yang digunakan di warung ini memang masih sederhana dan belum terlalu formal. Tapi cara ini sudah cukup efektif untuk usaha mikro. Pemiliknya sudah bisa memperkirakan kebutuhan bahan baku dan mengatur pengeluaran harian meskipun belum menggunakan sistem akuntansi atau aplikasi pencatatan. Di sini untuk kedepannya supaya usaha ini bisa makin berkembang dan efisien, saya punya beberapa saran, yaitu yang pertama, mulai menggunakan aplikasi pencatatan keuangan sederhana supaya semua pengeluaran dan pemasukan tercatat rapi.
Yang kedua, membeli bahan baku dalam jumlah yang lebih besar atau grosir agar dapat harga yang lebih murah. Yang ketiga, menambah variasi menu seperti topping baru untuk roti bakar atau minuman dingin kekinian agar bisa menarik lebih banyak pelanggan. Yang terakhir, melakukan promosi lewat media sosial seperti Instagram, WhatsApp, TikTok, dan lain-lain agar dikenal lebih luas, nggak cuma di desa tapi juga bisa menjaga desa-desa sekitar. Mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang analisis penentuan biaya standar pada warung kopi Ngopi di Seyuk. Semoga video ini bisa bermanfaat, membantu teman-teman memahami materi akuntansi biaya, dan juga memberikan inspirasi untuk yang ingin memulai usaha kecil. Mungkin saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton dan sampai jumpa di video lainnya. Terima kasih.